Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, Pak Ina, insyaallah Pak Asyufi kita Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur-Rabbani. Hari ini kita membahas tentang kitab Fathur-Rabbani oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tentang bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sudah mencapai di titik sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangannya terhadap kehidupan dunia ini, terutama apa yang dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa kita memahami ini? Untuk mengetahui posisi kejiwaan mereka. Lalu dengan kejiwaan mereka itu apa lil faidah ya, bagi kehidupan orang seperti itu. Dan jikalau kita bisa memahami bagian-bagian apa yang menjadi amatan mereka, itu bisa juga menjadi bagian pandangan pemahaman kita terhadap keadaan, terutama adalah yang membedakan tingkatan antara diri kita dengan mereka. Jami'um mampil ardi indahu mauta aja mardo. Seluruh kehidupan manusia, kehidupan apapun dalam kehidupan manusia ini, bagi orang-orang ahli ma'rifatullah yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks sini adalah Syekh Abdul Qadir Jalani, adalah mautah. Bagi mereka adalah kematian. Artinya kematian, mereka tidak melihat lagi sesuatu unsur eksistensi yang hebat pada kehidupan ini. Apa saja yang hebat itu hanya Allah. Aja mardo, mereka semuanya lemah, dan mereka semuanya dalam kondisi tidak berdaya. Jadilah kalimat la haula wala quwata illa billah itu dipahami mereka tidak lagi dalam konteks diri mereka, tapi juga dalam semua kehidupan ini. Dengan melihat seperti itu, sehingga yang tampak bagi mereka adalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya kita melihat konteks modern, misalnya timbul teknologi baru tentang mobil. Mobil baru misalnya tahun 2020, mobilnya canggih yang lebih bagus dari mobil-mobil yang ada. Kebanyakan kita melihat itu adalah sebuah teknologi yang tidak membosankan untuk kita perhatikan dan kita selidiki, perhatikan. Nah, sementara mereka di sini, para ahli ma'rifatullah, melihat peristiwa itu adalah peristiwa kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamal, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah, kalau dibuat rentet ya mungkin Allah memberikan petunjuk kepada manusia sehingga bisa menciptakan mobil atau menjadikan mobil. Semua itu tidak lepas daripada peran Allah memberikan hidayah, berkemampuan, dan kemampuannya dalam memberi kenyamanan hidup bagi si manusia itu dan sekelilingnya. Sehingga beda kan dengan kita, yang kita lihat adalah si orang yang membuatnya dan pelaku pembeli mobil dan orang menikmati mobil, itu saja kesan kita. Tapi kecuali kita mungkin dikasih orang mobil itu lalu kita baru mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagi ahli ma'rifatullah melihat kejadian itu, mereka tidak melihat selongkongan itu, tidak melihat lahir seperti itu. Yang mereka melihat adalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ mereka melihat keindahan, kebaikan, kebagusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dilihatnya semua manusia itu lemah, tidak ada. Nah, inilah menjadikan mereka tidak tergoda, tidak terhasrat sedemikian rupa terhadap sesuatu hal itu, dikarenakan kejiwaan mereka sudah sangat kuat. Ini pandangannya. Nah, bukan berarti mereka itu menjadi orang-orang yang tidak idealis, tidak. Mereka kan idealis, tapi ini kan pandangan ketuhanan. Yang kita bicara ini kan soal ketuhanan nih, cara pandang hidup. Sehingga mereka dengan kejadian itu, dengan peristiwa seperti yang dicontohkan tadi, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita dengan peristiwa itu seringkali justru
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan beda efeknya nih. Yang satu ingat, yang satunya kita kebanyakan lupa dengan Allah. Inilah kita yang kebanyakan. Nah, inilah kenapa, itulah di dalam dunia ilmu ma'rifatullah atau ilmu tasawuf disebut dengan suhud, ya, kemampuan suhud. Suhudul kasrah ilal wahdah. Bagaimana mereka bisa melakukan sebuah pandangan yang berbeda pada orang umum, bahwa apapun peristiwa itu terjadi, di situ ada peran Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha jamal, maha indah terhadap kehidupan ini. Nah, itu menjadikan mereka itu tetap ingat kepada Allah. Kita lupa kita dengan Allah mulai itu. Kecuali mobil itu dikasih kepada kita, baru kita ingat. Alhamdulillah, kata kita, ini rezeki dari Allah, gitu kan. Nah, ini jauhnya beda kita dengan mereka. Mereka tidak dikasih mobil sudah mengucap memuji subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwata illa billah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak melihat kejadian itu. Itu contoh kecil apa saja dalam kehidupan ini. Inilah kita. Nah, itu yang pertama, cara pandang mereka, suhud mereka melihat satu peran di balik dari semua, sehingga mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa jadi mereka itu ingat kepada Allah? Ketahuilah kita cara berpikirnya seperti itu, tidak seperti kita kebanyakan. Itu yang pertama itu. Yang kedua kita lihat al jannatu bil idafati ilaihim ka'annaha kharab. Surga itu mereka melihatnya surga yang dijanjikan. Kalau kita melihat surga apa? Kalau kita surga itu idaman sekali, ya kita berharap meninggal masuk surga gitu kan. Apalagi ada mendengar hadis Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita berebut dengan surga. Terus di dalam Al-Quran ada bidadari. Wah, luar biasa sekali orang-orang yang mencintai bidadari ini pingin mati. Tapi bagi orang ahli sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jani, orang memahami tasawuf, Al-Jannah itu kharab. Al-Jannah itu adalah kehancuran, atau bahasa lain gedung-gedung yang hancur. Kharab itu bisa juga puing-puing yang hancur. Biasa saja mereka. Tidak melihat sebagai sesuatu yang sangat menarik, tidak. Yang mereka tertarik itu adalah yang menciptakan surga. Ini bedanya kita. Mereka yang tertarik itu yang menciptakan surga. Kalau kita tertarik itu surganya, sementara penciptanya kita tidak tertarik. Itu beda kita. Ada orang kawin karena harta benda, lalu suatu saat si suaminya tidak berharta lagi, si perempuannya malah tidak cinta lagi kepada suaminya, karena memang perempuan ini mencintai lelaki itu karena harta bendanya. Akibatnya ketika tidak ada punya harta, dia hatinya leleh. Nah, itu sama dengan orang yang surga dan Allah. Ketika manusia itu tidak ditawarkan surga kepada kita, mana ada, mungkin sedikit sekali atau kebanyakan, kita tidak ingin lagi beramal soleh karena tidak ada surga, janji surga. Itulah semangat materialistis kita. Beda dengan orang sufi, orang dalam tasawuf memahami itu adalah puing-puing saja itu. Lalu apa yang mereka lebih memperhatikan kepada pencipta surga itu, subhanallah. Nah, ini cara pandang berbeda lagi kita dengan mereka. Ya, cara pandang yang berbeda, ya, beda pandangan. An-naru bil idafi ilaihi makhdudatun la arda wala sama wala sakinun fihima tattahidu jihatahum patasiru jihatan wahidatan. Neraka itu bersandar kepada mereka sesuatu yang sifatnya, ya, seperti kalau tadi puing, ini sesuatu yang tidak berarti, tidak mempertakuti mereka. Tidak ada ancaman apa-apa bagi mereka, karena selama ini mereka beribadah, beramal soleh karena ingin dekat dengan Allah, pencipta neraka itu. Kita beribadah, beramal soleh
untuk menghindari dari neraka itu. Bagi mereka neraka itu lal arda, tidak ada di dunia, tidak ada di langit, dan tidak ada sakinun, ya. Orang-orang yang tenang, penduduk surga itu tidak ada, penduduk neraka itu tidak ada bagi mereka. Nah, ini pandangan sufistik ya, pandangan metaforis yang mengganti suatu keadaan sehingga merubah keadaan seseorang. Karena memang hidup itu kan kita didasarkan pada pandangan kita. Kalau kita takut dengan ular, yang kita perhatikan waktu berjalan di daerah rumput-rumput adalah ular yang kita perhatikan. Tapi anak kecil yang tidak tahu dengan ular jalan terus dia. Itu bedanya kita. Begitu tahu informasi hujan itu bisa membuat sakit kita takut kena air hujan. Tapi anak-anak main hujan dia, main sambil main bola dia. Mau berapa jam sampai hujannya, sampai tidak lagi turun hujan, mereka malah ribut. Kenapa hujannya berhenti katanya. Ini kan beda pandangan. Karena itu ada satu pandangan yang menjadikan jihatun wahidatun, arah yang satu. Nah itu yang saya katakan tadi, suhudul kasrah ilal wahdah. Melihat yang banyak itu adalah yang diperhatikan adalah penciptanya yang satu. Maka jadilah apa? Jadinya pandangan mereka jihatun wahidatun, satu pandangan, satu arah, satu fokus, yaitu Maha Pencipta, Al-Khaliq. Jadi mereka tidak melihat surga seperti puing-puing lah, melihat neraka itu seperti sesuatu yang enggak, atau hampir tidak ada, atau tidak memiliki daya apa-apalah, gitu kan. Enggak ada di langit dan di bumi, enggak ada terbayang-bayang bagi mereka. Jadi itu keadaan mereka. Sehingga yang mereka asik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fokus, sehingga mereka selalu berzikir kepada Allah. Nah inilah kekuatan mereka, jiwa mereka, sehingga terciptalah pada diri mereka itu kemampuan zikrullah dawam atau daim ya, zikir daim, zikir mereka itu daim berterus-terusan. Makanya susah kita melawan mereka bagaimana mereka berzikir, karena mereka cara pandangnya sudah berbeda dengan kita. Nah itulah rahasia orang-orang sufi. Rahasia orang sufi dalam hal kenapa mereka bisa berzikir secara terus-menerus mengingat Allah. Ya begitu. Kanu ma'ad dunya wa ahluha, summa saru ma'al ukhra wa ahluha, summa saru ma'ar rabbud dunya wal akhirah, ma'ar rabbid dunya wal akhirah. Mereka itu juga menjadikan dunia dan seluruh yang ada ini jadilah bagi mereka satu kesatuan saja, tidak ada beda antara dunia dan akhirat, tidak ada beda. Ya dunia itu ya sekarang, akhirat ya sekarang. Bukan hal yang berbeda, tidak. Karena itu kalau ingin bagus ya di dunia ini bagaimana? Kalau ingin nanti di akhirat ada seseorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia pasti surga. Pasti surga. Kalau orang hanya ingatannya dunia saja, bukan Allah, ya pasti di neraka, begitu bahasanya. Kontekstualisasinya begitu. Jadi mereka satu saja, dunia dan akhirat itu tidak ada perbedaan bagi mereka. Summa saru ma'a rabbid dunya wal akhirah. Karena itu mereka menjadikan yang paling pokok itu adalah adanya Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan dunia dan akhirat, sehingga mereka tidak memikirkan soal akhirat, karena Tuhannya mereka itu ya Tuhan di dunia maupun Tuhan di akhirat. Karena Tuhannya adalah itu juga, maka persoalannya adalah bagaimana agar selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk surga, bukan untuk menghindari neraka, tidak ada urusan itu. Nah, itu hebatnya jiwa mereka, pandangan mereka, 2-3 ya. Jadi bagaimana mereka melihat kehidupan, dua bagaimana mereka melihat surga dan neraka, yang ketiga melihat bagaimana melihat posisi akhirat dan dunia itu satu kesatuan saja, tidak ada masalah. Iltahiku bihi wabil muhibbina lahu. Karena itu kata Syekh, kalau ada orang-orang seperti itu, pandangannya kuat seperti itu, hubungkanlah diri dengan mereka, bersama mereka lah.
dan jadilah juga orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, karena mereka selalu mendambakan itu. Surru ma'ahu biqulubihim, maka berjalanlah kamu bersama hati mereka. Bagaimana pandangan hati mereka? Hatta wasallu ilaihi wa hasilu rafiq qabla tariqi, sehingga engkau sholat bersama mereka dan menghasilkan juga, ikuti tata cara mereka, maksudnya tata cara hidup mereka yang bagus, ya jiwa mereka, hati mereka yang Anda turuti. Dan sholatlah, kalau bisa sholat, kalau ingin bersama mereka, maka akan menghasilkan Allahur Rafiq. Ar-Rafiq itu kedermawanannya, kenyamanan, penuh keindahan qabla tariqi, sebelum engkau akan menjalani kehidupan yang lain nanti setelah dunia adalah kematian. Maka engkau akan mendapatkan Allah yang maha Rafiq, yang maha lembut, lagi maha kasih sayang. Itu engkau dapatkan di dunia ini. Dengan cara pandang mereka itu engkau akan mendapatkan kelembutan, keindahan Allah. Maka karena itu fatahul bab bainahum wa bainahu, bukalah pintu hati kita, jiwa kita, hati kita, bukan pikiran kita, hati kita, untuk bersama mereka, memahami mereka, menerima peringatan apa yang disampaikan mereka. Yazkuruhum ma zalu yazkurunahu hatta zikri anhum aujarahum. Dan terima saja ketika mereka memberi peringatan kepada kita, menyampaikan sesuatu hal, apa-apa yang baik bagi kita itu menjadi kelalaian, sampai mereka mengingatkan kepada kita tentang dosa-dosa yang mungkin kita pernah perbuat. Dan memang begitulah keagamaan itu, selalu memikirkan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, tidak berlomba dengan kekosongan gengsi sesama manusia, tidak. Ini keadaan mereka. Karena itu bagaimana ma'aghairuhum, bersama mereka, wujuduhum, dan ada eksistensi kita bersama mereka, sehingga mereka bisa selalu mengingatkan kepada kita. Dalam konteks sekarang, kita sukailah mendengar ceramah-ceramah keagamaan yang sifatnya melembutkan hati kita, yang selalu melembutkan hati kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat agama. Sami'u qaulahu aja wajalla, karena itu dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, azkurukum, maka ingat kepadaku, itu kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah wala takfurun, durhaka kepadaku, kata Allah. Nah, ini penting supaya kita jangan durhaka. Kita menikmati pemberian-pemberian Allah di alam semesta ini, baik pada diri kita maupun pada sesama manusia dan kehidupan makhluk, tapi kita tidak pernah melihat di balik dari pemberian itu adalah adanya Al-Khaliq yang maha agung pada kehidupan kita. Ini bagaimana bisa kita capai dalam hidup ini, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian apa yang saya sampaikan, melewati apa yang dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah cara pandang berbeda kita dengan mereka, sehingga mereka dapat zikrullah terus-menerus, sementara kita kadang-kadang saja berzikir. Kenapa? Karena ada sebuah pandangan-pandangan yang menjadikan mereka itu tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah Rabbi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbi, atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
astaghfirullah wa minkas salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa